Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman suara.com. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi bersama saya Ria Rizky di program wawancara khusus suara.com. Dan semoga teman-teman suara.com ini tetap sehat, tetap semangat, khususnya untuk perempuan karena hari ini kita merayakan Hari Perempuan Internasional. Nah, sebagaimana kita ketahui, Hari Perempuan Internasional itu kan lahir atas perjuangan perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan kuat yang memperjuangkan hak-haknya. Tapi pertanyaannya adalah gimana soal perempuan perjuangannya saat ini. Nah, untuk membahasnya, saya tidak sendiri tentunya, ada bintang tamu yang sangat spesial dan beliau juga sering menyuarakan soal hak-hak perempuan. Kita sambut Mbak Melanie Subono Yai. Selamat datang Mbak. Terima kasih. Melanie. Apa tadi lengkap ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena yang nonton kan bisa bangun tidur, Betul juga. bisa tidur juga. Mbak Melanie apa kabarnya? Alhamdulillah cukup waras, cukup stabil, cukup aman. Mbak Melanie, kita langsung aja nih Mbak Melanie. Jadi kapan Om Adri datengin Radiohead? Hari Jumat kalau nggak hujan, kalau jemuran gue kering. Itu karena Om Adri lagi jadi sorotan nih. Nggak, kita balik lagi ke isunya nih. Mbak Melanie ini semua orang udah tahu punya privilege dari keluarga, bagian juga dari keluarga Bapak B.J. Habibie juga gitu. Kalau di yang lain nih punya privilege itu sekeluarga nyalek Mbak. Oh, gitu ya kan. Iya. Nah kalau Mbak Melanie itu menggunakan privilege-nya untuk menyuarakan hak-hak perempuan, kemudian kaum-kaum minoritas. Kok mesti repot-repot gitu sih Mbak? Ini ada perbedaan antara dua itu ya. Ada yang punya privilege, gimana istilahnya, dipergunakan. Ada yang menyalahgunakan. Okay. Jadi mungkin ada yang menyalahgunakan. Kalau gue menggunakan privilege yang ada tapi tidak mau menyalahgunakan sehingga gue masuk ke ranah-ranah yang gue sebenarnya belum waktunya atau dipaksakan untuk ada di sana. Sebetulnya kayaknya ya, walaupun siapapun nama belakang gue atau apapun, care-nya gue itu tentang beberapa isu sih nggak ada hubungannya dengan nama keluarga atau apapun ya. Gue tetap terlahir sebagai perempuan, gue punya suara, gue punya power, siapapun nama belakang gue itu akan tetap gue pergunakan. Kebetulan gue punya nama itu mempermudah beberapa jalan, jadi lebih disorot, lebih gampang nih masuk musik, sehingga gue punya pasar baru, gue punya pasar di sebelah sini, gue punya pasar follower seperti ini gitu. Jadi tapi kalau ketertarikan gue sama satu isu sih gue rasa nggak ada hubungannya sama nama belakang gue. Justru sebetulnya punya nama-nama belakang itu kan gue sebenarnya bisa enak-enakan dan nongkrong kaki aja kan. Betul. Gitu kan. Nah kalau tanya tadi kenapa bersusah-susah, nggak susah. Gue dikasih mulut, dikasih suara, ya ngomong aja gitu. Kenapa? Karena isunya memang ada. Kenapa gue bersuara soal perempuan? Karena gue perempuan. Jadi sebenarnya jawaban-jawaban logis itu aja sih gitu. Kenapa gue harus bersuara tentang lelaki kalau gue perempuan? Kenapa bersuara? Kenapa gue harus diam kalau gue punya mulut sama punya suara gitu. Itu aja sih. Pertama kali yang aduh kasarnya nyentil Mbak Mel bahwa gue udah mestinya bersuara nih untuk isu-isu perempuan tuh kapan? Pertama kali? Aduh. Gak inget ya, jadi kan pada dasarnya gue ini tidak cuma ngomong perempuan, gue bisa ngomong hewan, gue bisa ngomong hari lain gue bisa bicara tentang HAM, hari lain gue bisa bicara mendampingi kawan-kawan yang di misal perampasan lahan atau apapun. Yang gue inget, pertama kali gue masuk bener-bener, gue kayaknya dari kecil ya udah cukup concern sama hal kalau terjadinya itu kayak gak adil gitu. Ini kalau dengar dari cerita orang tua ya, gue bisa di jalan keluarga dan melihat sesuatu di pinggir jalan dan itu nggak seharusnya, gue tuh bisa kok ini begini sih gitu. Entah apapun isunya waktu itu ya. Nah dari situ dengan berkembangnya umur, berkembangnya pergaulan, berkembangnya lingkungan, mulailah ketemu aktivis gitu loh. Sebenarnya spesialisasi gue tidak perempuan. Kayaknya pertama kali malah bersuara gue itu soal HAM nih. Kalau nggak salah gue
Walaupun gue nggak bener-bener inget ya. Lalu paling kenceng which is sampai hari ini tuh buruh migran. Tapi karena gue perempuan maka gue sorotin lebih banyak highlight ke buruh migran perempuan gitu. Mentor perempuan pertama buat gue Mbak Suci. Mbak Suci. Itu pun sebenarnya nggak ngomong soal perempuan, dia lebih banyak HAM kan, dia lebih banyak apa yang terjadi pada Munir gitu. Jadi gue bener-bener nggak inget ya kapan gue specifically bener-bener ngomong soal perempuan dulu. Tapi di antara pertama gue udah mulai buruh migran pasti ada suara perempuannya. Gue bicara HAM ada perempuannya. Perampasan lahan ya gue highlight petani-petani perempuan dulu gitu. Jadi gue nggak inget sih, tapi tidak spesifik ngomong perempuan, tapi di setiap isu karena gue perempuan pasti gue ngambil perempuannya dulu deh gitu. Oke. Sebelum lebih jauh, aku mau kepo sama itu Mbak, sama tato sebelah kiri Mbak Mel. Oh, Yes, bisa diceritain nggak tuh? Ini tulisannya tuh Deklarasi Hak Asasi Wanita pertama di dunia, kalau nggak salah di Prancis, tapi gue lupa kota apa, tahun 1791. Women is born free and remain equal to men and rights. Jadi memang wanita itu terlahir bebas dan equal secara hak dengan pria gitu. Karena baik di hukum manapun kan nggak ada ya, lo berhak bersuara, kecuali lo perempuan, kecuali walaupun di negara kita kadang-kadang lo berhak bersuara, kecuali lo nggak kaya, lo nggak punya saudara ini gitu kan. Cuma basically sih gue gini, kalau gue memperlakukan tato semua di badan gue itu as a reminder ya buat gue. Jadi gue tuh nggak pernah masuk ke tempat tato yang lucu ya gambarnya, gue pengen gambar ini aja, enggak. Gue butuh hal-hal yang bisa menjadi reminder gue gitu. Dan ini remind gue banget pada saat gue down, pada saat gue mempertanyakan diri gue. Nggak bisa dipungkiri gue banyak ada di ranah yang perempuan tuh minoritas. Secara musik gue rock, sampai hari ini solo rock, cewek nggak ada, itu laki mulu isinya. Saking gue minoritas, kadang tuh tempat ganti baju aja nggak ada. Ya cowok kan ganti baju di mana aja ya, betul. gitu. Dunia aktivis, ya kan tetap aja banyak kan laki. Walaupun perempuan aktivis sekarang banyak gitu. Jadi kadang-kadang gue butuh reminder, you know what, it's okay. Kita tuh lahirnya bebas kok. Kita lahirnya bebas gitu. Jadi gue membuat tato ini as a reminder untuk gue. Karena gue bukan orang yang akan ngomong, oh ya gue cinta standar gitu, Ibu Kartini, Ibu Teresa, enggak gitu loh. Gue butuh orang yang menguatkan gue secara prinsip, dan kata-kata ini tuh prinsipal banget buat gue. Itu kapan dan di mana kalau ini? Aduh, gue buatnya di mana? Gue tuh Dori otaknya loh. Kelihatannya aja cerdas, Habibie gitu, pintar 7 turunan, gue ke 9 kayaknya sisa. Gue tuh kalau ditanya-tanya lupa. Gak tahu, udah lama Mbak, 10 tahun mah ada kali ini. Di Jakarta gue buatnya. Itu berbarengan dengan ini waktu itu, The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Jadi gue berpikir ya udah apapun yang gue lakukan itu sama ini, barengan sama ini, yang burung Garuda gede. Iya. Gue buatnya itu bersamaan, itu dan 2 ini. Gue berpikir apapun yang gue jalankan itu untuk Indonesia. Gue diarahkan dan diserahkan oleh Tuhan, Allah, apapun itu sebutannya, dan gue adalah wanita. 3 aspek penting di hidup gue, Tuhan, wanita, Indonesia. Berarti kan itu bukan cuma sekedar seni ya, nggak boleh. di dalam tubuh. Jangan. Karena lo akan bingung ntar kalau lo sendiri nggak ada makna. Aduh, pusing nyangkut seumur hidup ini. Berarti Mbak Mel mendapatkan power tersendiri, terutama dari tato. Maksudnya jarang banget kan bikin tato seperti itu. Orang yang memutuskan, aduh bikin tato apa ya? Bikin tato ini deh Hari Perempuan Internasional, kan langka banget. Gue mendapatkan afirmasi kali ya, dan kekuatan gitu. Bahwa iya benar, gue perempuan dan itu hebat. Perempuan tuh hebat loh. Perempuan, mohon maaf laki, perempuan itu hebat loh. Lo kebayang nggak? Mau apapun lo sebut, ibu jari, kota ibu kota, ibu pertiwi, ibu semua itu pakai, nggak ada bapak-bapak gitu. Semua perempuan gitu, karena perempuan tuh hebat. Bapak-bapak. Ya makanya gue nengok dulu misi gitu. Gitu. Ya kalian juga emang keluarnya dari mana? Gak ada kita, mereka keluar dari mana keluarnya? Keran. Enggak gitu. Itu gak ada perempuan juga gitu. Perempuan itu hebat. Tapi kadang-kadang ya itu mungkin sekeliling gue akan membuat gue merasa, aduh iya ya, oh iya ya, daun gitu. Nah ini tuh it's like a reminder. Ya gue selalu bilang Tuhan itu, aduh itu lagi keren-kerennya karyanya Tuhan. Pas nyiptain 2, Indonesia dan perempuan. Iya. Dan gue bisa dapat dua-duanya, gue perempuan Indonesia. Jadi kurang apa lagi? Tolol kan kalau gue
tidak stand up dan bangga sama itu kan tolol banget kayaknya. Gitu. 2 kata perempuan Indonesia. Kemudian Hari Peringatan Perempuan Internasional. Gimana Mbak Mel melihatnya dari perjuangan-perjuangan dari tahun ke tahun? Kondisi perempuan-perempuan di Indonesia saat ini. Lu tau kalau orang olahraga tuh bukan yang lari keliling tapi treadmill. Jadi lu jalan capek, kilometer udah jauh tapi sebenarnya lu lihatnya di tempat. Nah, kayak gitu gue ngeliatnya. Jadi gini, first of all gue bukan orang yang bergerak selebrasi ya. Kayak tahun ini diajak lagi gitu. Ayo ikut dong International Women's Day, marching ini, aduh gerah. Ngantuk gue kalau pagi. Gak, karena gue banyak ketemu orang di situ. Gue berapa kali sih manggung di situ, orasi di situ dan segala macam. Ya udah gue ketemu mereka lagi di International Women's Day tahun depannya. Yang sepanjang tahunnya ikut berjuang paling berapa persen sih? Oke. Jadi kayak selebrasi gitu tau gak sih, lo kayak ngomongin AIDS di hari AIDS, ngomongin perempuan di hari perempuan, ngomongin apa, males gue. Jadi gue tahun ini diajak, gue jujur gue bilang, gue ngantuk nih kalau pagi gerah, males. Mendingan gue berjuang di kesehariannya. Nah kalau kondisi perempuan Indonesia sendiri, itu tadi maju dan mundur sehingga menurut gue di tempat. First, banyak hal yang perempuan dulu mungkin gak bisa lakukan ya. Sekarang tuh udah perempuan is a CEO. Perempuan pernah jadi presiden ya walaupun begitu. Perempuan banyak lah gitu. Udah bisa jadi hal-hal yang sebelumnya gak bisa gitu. Tapi on the other hand, banyak kemunduran gitu. Tidak semua orang bisa menyikapi kemajuan itu atau keterbukaan medsos atau apapun gitu. Sekarang kita lihat kasus bully deh. Mayoritas pelaku perempuan loh. Anak sekolah, anak apa gitu. Kekerasan, kekasaran, yang nyampah di medsos, yang apapun perempuan loh sekarang. Dan itu sedih loh. Yang katanya woman support woman, ya, nyatanya... woman support woman apa sekarang? Paling banyak yang ngancurin woman ya woman. Bagaimana, yes di satu sisi lo sudah bisa bekerja jadi apa aja. Tapi betapa banyak perempuan sekarang yang gue gak akan mau keluar bergaul. Gue malu, handphone gue bukan A. Gue kemarin menemukan dagang cewek gitu. Gue perawan nih di Facebook kalau nggak salah, atau di mana kalau nggak salah Facebook deh. Dia mau nuker itu dengan iPhone baru. Iya sering. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi menurut gue, ya ini kok maju mundur ya gitu. Dunia entertainment misalnya, banyak yang sekarang udah berani speak up. Tapi berapa banyak juga sih yang mau bikin gimmick untuk ya gue seolah-olah ributnya, gue dipukulin, gue ini untuk lapor polisi, untuk kemajuan karir, untuk gimmick, untuk apapun gitu. Di saat gue berusaha berjuang untuk perempuan misalnya di ranah buruh migran, di ranah pekerja, tapi pekerja di dunia entertainment sendiri mengiyakan diri mereka untuk to be a slavery, yang kayak gitu trafficking. Dengan sukarela ya, dengan bungkusan ya wajar kok itu dunia entertainment memang begitu. Ini menurut gue kemajuan dan stagnan dan kemundurannya sama sih. Berarti lari capek tapi lu di treadmill. Jadi udah berapa kilo nih? Ya di sini doang gue gitu. Berarti yang apa ya? Maksudnya orang-orang yang kayak tadi Mbak Mel mengatakan perjuangan setiap 8 Maret dirayakan, itu bisa disebut hanya formalitas aja nggak sih? Bagi sebagian orang iya, tapi gue juga tahu banyak teman-teman yang sepanjang tahun juga tetap berjuang. Yes. Tapi mungkin pada hari setiap kali 8 Maret itu yang ngumpul 3.000, ya mungkin yang aktif 200 gitu. Oke. Gitu maksud gue. Ya sekarang lo lihat, siapa sih yang muncul-muncul di hari-hari itu? Orangnya gede lagi. Iya. Walaupun crowd-nya tapi tambah gede, ikut marching, ikut ini segala macam. Iya. Mana isu perempuan itu? Banyak loh isu perempuan lagi naik sekarang. Mana? Yang beribu-ribu orang itu mana? Muncul lagi nanti di tanggal 8. Gue mendingan tidur. Ngantuk gue pagi-pagi. Ya, asli itu tahun ini gue diajak begitu ngomongnya. Aduh gue ngantuk ah. Ntar aja deh. Asli. PR pagi-pagi. Asli. Gue jawabnya itu tahun ini. Dan tahun ini gak ada. Tapi gue ada beberapa hal yang memang gue persiapkan untuk International Women's Day. Mampus gak lu? Artinya setuju. Selain soal si peringatan itulah kita tinggal dulu, lebih khususnya kepada isu-isu perempuan, 1 bullying, 2 kekerasan.
gitu kan, masih ada bahkan di medsos gitu. Dan mereka lebih memilih untuk melaporkannya melalui jalur viral di media sosial. Menurut Ya karena Mbak Mel, kita ditanggapi itu punyanya ada delik pidana, perdata, delik viral. apa ya itu? Iya, emang dikerjakan kalau tidak diviralkan. Tapi sekarang dengan banyaknya kasus seperti itu, lahirlah lagi lah satu undang-undang ITE. Betapa banyak kasus ibu siapa sih itu yang gede banget. Dia yang dilecehkan, gue lupa dari kota mana ya. Sekarang dia yang kena ITE. Tapi di satu sisi kalau nggak begitu nggak ditanggapi. Gue sempat ngobrol sama Mbak Ima Paula soal yang mereka sempat bikin tayangan lapor polisi karena KDRT atau apa segala macam. Iya kan? Tapi gue mengerti sisinya dia dan gue pun mengerti sisi polisi. Karena gue kalau udah kayak gitu kan gue akan ngobrol dulu sama orangnya kan. Dia juga, Kak ngobrol dong, ayo. Gue tidak bermaksud begini. Oke. Ngomong sama pihak polisi. Sorry ya, tidak salah juga polisi tidak menanggapi akhirnya. Tahukah lo bahwa betapa banyak kasus kekerasan pada perempuan? 80%, hampir sampai angka 80%. Itu udah diproses panjang-panjang, yang narik perempuannya lagi. Tarik atas dasar apa? Apa kata tetangga? Ibu saya minta narik. Kekeluargaan aja. Itu ada delik baru, delik kekeluargaan gitu. Ya, tapi ya nggak salah gitu. Jadi gue tuh gini, gue tipe orang yang gini. Gue tidak lagi pernah mau menyalahkan keadaan pada cowok, pada apapun. No, perempuannya sendiri harus respect perempuan. Respect diri aja dulu. Kalau nggak akan pernah selesai. Jangan terus-terusan berlihat pada Ibu Kartini. Udah lewat. Aduh, Bu Kartini sudah hidup sekarang juga migran. Iyalah pusing gitu ngeliatnya. Udah ngerti gak sih? Stop gitu. Eranya sudah berbeda. How? Gue kemarin habis ketawain seorang teman. Demo. Itu juga pada saat kemarin lagi sering demo-demonya kita ngedorong TPKS gitu kan. Tindak pidana kekerasan seksual. Itu perempuan pada demo. Dan itu kan banyak yang nolak siapa? Perempuan juga kan. Atas dasar apa? Agama, saya kan mau berbakti pada suami. Jadi sebenarnya kita tuh harus kompakin perempuannya dulu gitu. Gak bisa terus-terusan salahin laki atau salahin lingkungan atau salahin keadaan. Itu ada satu teman gue. Dia korban KDRT. Dia beberapa kali ikut demo. Gitu. Dia, gue udah seneng tuh. Wah, oke, lo oke nih. Karena dia dari kelas yang berbeda menurut gue. Oke nih kalau lo ntar bisa mempengaruhi masa yang baru lah gitu kan. Anak Selatan, anak mall, menengah ke atas, hidup PI, Menteng. Good. Gitu. Seneng. Berapa bulan kemudian suaminya nikah lagi dan dia jadi dimadu lah gitu kasarnya. Gue nanya, lo cerai dong? Ya enggak lah, besok gue makan apa? Duduk gak lo pengen gue lempar botol rasanya? Ngapain deh kemana demo? Artinya tidak respect sama dia siapa? Lakinya. Ya mungkin secara result lakinya. Tapi kan lo nya sendiri. Lo memilih untuk tetap ada di sana. Dan lo memilih untuk direndahkan. Berapa banyak dari yang demo untuk power, women power. Potong kuping mas yang jatuh tadi. Kalau kagak, lu juga ngambek anjir kalau misalnya lu kagak dibukain pintu sama laki lu masuk, lu kamu bukain aku sih. Come on, it's all about going back to yourself dulu. Gak usah kejauhan ngomong undang-undang, gak usah kejauhan ngomong laki itu harus menghormati perempuan. Kita dulu, do we respect ourselves? Ini pengingat buat gue. We are free, we are equal, we are strong. Gitu. Jadi pada saat gue ketemu lingkungan yang PA begitu, ya gue ngeliatnya kesini lagi. Oh, gue perempuan. I'm powerful. Tapi kan itu ranahnya tuh di rumah tangga ya Mbak. Sementara enggak juga sih. Iya, maksudnya kalau di medsos itu banyak sekali cerita pacaran gitulah ibaratnya. Terus mereka laki-lakinya melakukan kekerasan secara berkala, tapi perempuannya udah batu banget nih disuruh pergi nggak mau gitu. Ada beberapa alasan kenapa dia tetap stay gitu kan, padahal dia tahu dia sakit, dia apa segala macam. Nah itu apa ya, gimana ya? Maksudnya kalau udah tadi, lu memilih untuk stay and you don't respect yourself. Gimana caranya nyadarin perempuan seperti itu? Menurut gue, kalau gue selama ini gue lakukan, nggak pernah gue datang ke orang-orang itu dengan ini ada undang-undangnya loh, ini ada ininya loh, lo sebenarnya bisa lapor loh, lo bisa ini loh, enggak.
Percuma dia mau ke polisi kalau dia tidak menyadari betapa powerful herself, that she's beautiful, bahwa dia hebat, dia cantik. Dia akan kembali ke hubungan yang sama mungkin dalam skala yang beda aja gitu. Ya kalau yang selama ini gue lakukan adalah ngomong terus kasarnya brainwash dia, lu cantik ya. Itu kan bisa datang dari mana? Women support women tadi. Betapa banyak, itu kan masih budaya banget ya di kita ya. Gue udah ngebiasain sekusut apapun temen gue dateng, walaupun gue enek liatnya, gue akan tetap bilang, you look good today. Iya. Sesederhana itu loh. Hey, you look good. Walaupun gue juga lu mandi kagak sih gitu. Just say it. Just say it. Say nice things. Itu kan kayak kasih kekuatan ke orang. Perempuan ketemu perempuan, apa kayak bude gue kalau lebaran ketemu. Berat, kamu naik ya beratnya? Why do you need that? Judge first. Biasanya gitu. Naikkan, gue yakin pada saat mereka comfortable dengan badan mereka sendiri. Percaya bahwa, hey, I'm beautiful. Hey, I'm good. I'm smart. Itu nanti akan kebentuk sendiri. Percuma lo mau teriakin di kupingnya, ada undang-undang ini lo enggak. Karena sooner or later dia akan keluar dari situ, kembali lagi ke urusan yang sama. Mungkin gak di hubungan, tapi dia akan masuk kantor yang dia iya aja dibully karena dia merasa anak baru. Akan selalu ada ketidakpedean itu. Kuatkan perempuan, dan yang bisa menguatkan perempuan, ya perempuan. Makanya perempuan lebih hancur, dibully sama sesama perempuan tuh lebih kena mental kayaknya gitu. Karena mereka ngerti how to twist you about fisik, how to twist you about gitu kan. Lebih sadis loh kalau perempuan tuh. Bener, mulutnya tajam banget. Iya, lemes banget kan gitu kan. Iya, lebih sakit gitu daripada dipukul. Itu lebih membekas. Yang bisa menguatkan perempuan ya perempuan. Stop ngomong tentang lo dulu ini apa segala macam. Just be di sekitar lo aja. Hey, you look good. Hey, you okay? Itu hal kecil yang bisa mulai kok. Sesederhana itu, nggak perlu gede-gede menurut gue. Dan lo akan percaya diri lo gitu. Kalau secara detail, karena itu tuh kasusnya tuh ada di lingkungan saya gitu Mbak. Maksudnya masih dalam taraf pacaran nih ya, tapi ih lu udah babak belur kok nggak mau cabut-cabut aja gitu. Karena orang itu pasti, lu tanya deh sama orangnya. Gue berani jamin, potong kuping masih itu lagi. Gue berani jamin dari kiri kanan kanan. Yakin deh. Pasti cowok itu akan bilang, lu tuh butuh gue. Lo kalau nggak ada gue nggak bakal dapet cowok. Kata-kata yang klasik, itu kan ada klasik Mbak. Di buku manapun, itu. Akhirnya yang perlu tanamkan, you're beautiful. Sampai dia sendiri yang berpikir, gue nggak ada lo, gue bisa. Gue pasti dapet cowok lain. Tetep gue akan ngotot orangnya secara psikis. Karena kalau nggak lo bisa tarik dia dari hubungan itu. Laporin lelakinya atau lo tarik deh. Kalau dia tidak punya kepercayaan di dalam diri dia, besok dia akan masuk hubungan yang sama lagi. Mau itu pacaran, mau itu di kantor, mau itu apapun. Tapi kebanggaan dia sebagai diri tuh nggak ada. Itu yang harus dibenerin. Persis. Kita ke psikolog, ke psikiater, itu pun juga kan yang kenapa sih lo ngapain dia, kenapa? Itu yang dikorekkan gitu. Persis. Iya. Itu kok yang harus diangkat. Kan lo tidak mungkin mendampingi dia terus-terusan. Iya, benar. Lo nggak mungkin nungguin dia kemana gitu, nyamuk. Gitu kan nggak mungkin. Ya artinya suatu hari dia harus sudah punya kepercayaan diri itu sendiri. Yes. Tapi mungkin membutuhkan waktu yang agak lama kali ya. Iya, karena ini tergantung sedalam apa dia. Iya, gue pun pernah mengalami itu dan Iya, gue masih mendampingi banyak orang seperti itu sampai hari ini. Ya sebanyak gini, kalau dia pulangnya ke lingkungan yang kadang-kadang itu juga datangnya dari keluarga. Iya. Kamu nggak kayak kakak kamu. Kamu nggak. Kalau lo cuma ketemu dia sejam sehari, terus dia pulangnya ke rumah itu sisa 23 jam itu yang dia dengar, ya lama. Kadang-kadang ya kita bisa lewat WhatsApp. Kadang-kadang kan gue aja mau milah kok kalau gue lagi down, ini bacaan gue apa sih? Atau lagu apa sih yang pengen gue denger? Gue lagi butuh yang menguatkan gue. Emang ya kita harus dikelilingi dengan hal-hal yang dengan tujuan yang kita mau gitu. Menurut gue. Iya. Karena itu juga real juga di hidup aku Mbak, kayak
ini apa teman aku tuh kayak ya gitu, jadinya merendahkan dirinya sendiri. Padahal aku sebagai orang lain itu menyadari dia punya value, she's beautiful, she's pretty gitu kan, maksudnya lu pasti bakal dapet yang lebih baik gitu. Tapi dia merasa bahwa gak akan ada lagi laki-laki yang bisa gue dapetin nih. Ya karena itu didonder ke kepala dia. Itu nggak cuman di situ kok Mbak. Aku rasa itu masalah klasik ya. Kenapa buruh migran udah tahu disiksa, balik lagi ke majikan yang sama gitu. Ya selain emang nggak ada pilihan kerja, tapi lo emang didonder kan bahwa nggak ada kita lo nggak kerja. Kerjaan lo cuma ini, itu tolol, nggak bisa masuk kerjaan lain. Dan itu dipercaya. Gue ada kok orang-orang yang sampai hari ini pun masih gagal, dan itu orang terdekat gue sendiri. Masih gagal gue tarik seperti ada. Ya udah emang kitanya aja mesti batu juga gitu. Tanpa maksa, tanpa apapun. Lo harus cari tahu apa sih yang orang itu kasih ke dia sampai lu percaya banget gitu. Tapi kita juga nggak bisa bilang yang kalau kitanya adanya juga jarang-jarang terus ngarepin dia lebih percaya sama kita. It takes effort memang. Tapi memang gue pun percaya semua. Nggak cuma wanita kok, semua makhluk itu cantik, hebat, pintar, ganteng gitu. Cuman ya, bahkan orang yang membuat dia percaya itu pun pasti punya masalah psikologis yang sampai lu ngapa sih jadi bully. Bener. Sama, orang yang ngebully itu lebih nggak pede orangnya sebenarnya. Mana sih ada orang ngebully beraninya main lebih kuat, lebih gede, lebih ganteng? Kagak ada, pasti nyarinya yang lebih. Sekarang gue tanya deh, di sekolah dulu, waktu TK atau SD, orang yang paling sering lo kerjain apa toyor-toyor apa suruh-suruh, itu orang yang kayak gimana? Yang disuruh apa aja iya kan? Ya udah, sumbernya kan dari situ. Dia mengiyakan, oke, gue diginiin. Pasti akan dicari yang paling lemah. Kita tahu dia lemah dari mana? Dari yang ditunjukkan sendiri. Gak mungkin deh lo ngebully orangnya yang 3 kali gedenya lu, terus lebih apa? Gak mungkin. Bully itu, pelaku bully itu jauh lebih pengecut, jauh lebih insecure, jauh lebih punya masalah yang harus dicacah juga apa gitu.